Sahabat Neni, sinau suci dari hadats kecil dan hadats besar adalah salah satu syarat sah dalam melaksanakan berbagai ibadah seperti salat, itikaf di masjid, tawaf menyentuh mushaf, dan sebagainya. Dalam konteks ini, menghilangkan hadats kecil dapat dilakukan melalui wudhu, sementara hadats besar memerlukan mandi wajib setelah haid atau mandi janabah yang sering disebut sebagai mandi junub. Mengapa mandi wajib diperlukan? Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Mandi wajib menjadi suatu keharusan bagi seorang muslim dalam beberapa situasi tertentu. Beberapa sebab yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib antara lain: 1. Mengeluarkan air mani. Mandi wajib diwajibkan setelah seseorang mengeluarkan air mani, baik melalui hubungan suami istri atau mimpi basah. 2. Hubungan seksual. Setelah melakukan hubungan seksual, baik itu di dalam atau di luar nikah, seorang muslim diwajibkan mandi wajib untuk membersihkan diri sebelum melaksanakan ibadah. 3. Meninggal dunia. Mandi wajib juga diperlukan bagi jenazah sebelum dikebumikan. 4. Haid, nifas, dan melahirkan. Bagi wanita, mandi wajib diperlukan setelah berakhirnya masa haid, nifas, atau setelah melahirkan. Doa niat mandi wajib setelah haid berikut adalah beberapa niat dan doa mandi wajib yang dapat diucapkan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan kondisi tertentu. 1. Niat mandi wajib secara umum: nawaitul ghuslu li rofil hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. 2. Niat mandi wajib setelah haid: nawaitul ghuslu li rofi hadatsil haidil lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. 3. Niat mandi wajib setelah nifas: nawaitul ghuslu li rofi hadatsin nifa asih lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari nifas karena Allah Ta'ala. Tata cara mandi wajib setelah haid sesuai sunnah. Tata cara mandi wajib setelah haid sesuai sunnah memiliki langkah-langkah tertentu agar mandi menjadi sah dan diterima di sisi agama. Beberapa langkah tersebut melibatkan: 1. Membaca niat terlebih dahulu sebelum memulai mandi. Bacalah niat sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. 2. Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Bersihkan kedua tangan dengan cermat. 3. Membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor. Fokus pada pembersihan bagian tubuh seperti dubur, kemaluan, dan bagian lain yang dianggap kotor seperti ketiak, pusar, dan sela jari kaki menggunakan tangan kiri. 4. Mencuci kembali tangan dengan sabun. Pastikan tangan bersih dengan mencuci kembali menggunakan sabun. 5. Berwudu. Lakukan wudu seperti biasa untuk mempersiapkan diri sebelum mandi. 6. Membasahi kepala atau siram kepala 3 kali. Basahi kepala atau siram kepala dengan air sebanyak 3 kali. 7. Memisah-misahkan rambut. Memisah-misahkan rambut dengan menyela-nyela rambut menggunakan jari-jari tangan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Dalil mandi wajib setelah haid. Aturan mengenai mandi wajib setelah masa haid tercermin dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW. Apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Dalam kurung H.R. Bukhari. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan saat kondisinya dalam keadaan sehat, bukan terkait dengan melahirkan atau sakit. Dengan demikian, bacaan niat mandi wajib setelah haid berbeda dengan bacaan saat melakukan penyucian dari nifas maupun kondisi lainnya. Dalam Al-Quran, anjuran mengenai tata cara bersuci bagi muslimah sebelum melakukan sholat setelah masa haid diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Setelah melaksanakan langkah-langkah di atas, seorang muslim dianggap telah melaksanakan mandi wajib secara sah sesuai dengan sunnah. Mandi wajib setelah haid untuk membersihkan hadas besar bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan upaya untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual. Hal ini mencerminkan pentingnya kebersihan dalam menjalankan ibadah, sekaligus mengajarkan nilai-nilai kesucian dalam ajaran Islam.